Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Ria. Terima kasih untuk yang sudah setia menyaksikan video-video dari saya. Gimana kabarnya bunda-bunda semuanya? Semoga bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun, dan dilancarkan rezekinya juga. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan video tentang aktivitas yang setiap hari saya kerjakan. Biasa ya bunda ya, rutinitas sebagai ibu rumah tangga sejati nih. Dari mulai bersih-bersih dapur, rumah, kamar, teras depan, sampai ke tanaman-tanaman halaman. Di sini bunda-bunda pasti tahu ya, itu saya sedang mencuci apa. Ya, itu adalah tadinya tempat buat nyimpan telur. Nah, sekarang tempat itu karena sudah tergantikan dengan rak bumbu 3 susunnya yang dari rotan itu. Nah, rak ini mau saya alih fungsikan sebagai rak penyimpanan lap yang digunakan untuk mengelap area dapur, sehingga ketika dalam pencarian atau ketika mau memakai lap itu kita tidak susah lagi untuk mencarinya bunda-bunda. Nah, di sini lanjut saya juga menata toples-toples yang kemarin sempat saya beli, yang saya unboxing kemarin. Bagi yang sudah nonton video pasti tahu ya. Nah, itu adalah bumbu ukuran 200 ml, itu saya simpan di situ di tempat bumbu yang lama. Terus kemudian ada juga yang 400 ml juga sama, saya simpan di situ. Nah, kecuali untuk yang ukuran 600 ml itu saya simpan di rak kayu yang ungu kemarin bunda. Untuk yang toples-toples besar itu saya pakai untuk kopi, gula, susu, terigu, tapioka seperti itu, sama gula merah. Nah, inilah dia bunda setelah ditata. Nah, ini dia untuk toples yang besar-besarnya, ada 6 pieces. Nah, lanjut di area situ saya simpan spatula yang sempat kemarin saya beli juga ya bunda ya, yang sudah saya unboxing kemarin, spatula 13 set. Nah, itu sekarang kita lanjutkan ke bagian sampingnya. Nah, kita bersihkan kulkas terlebih dahulu. Lanjut kita bersihkan area galon dan dispenser supaya tetap terlihat cantik, bersih, dan enak dipandang mata. Oh iya, bunda-bunda di sini sudah pada bersih-bersih belum nih? Yuk kita rajin-rajin bersih-bersih ya bunda ya, biar kita semakin nyaman apabila sedang di dapur. Jadi semakin rajin memasak juga bunda. Nah, itu lemari kaca saya itu ya bunda ya, untuk area sini itu untuk warnanya belum matching bunda. Saya punya keinginan untuk mengganti cover kulkas galon beserta magicom dengan warna senada supaya terlihat semakin cantik. Dan untuk rak kacanya itu dalamnya masih terlihat berantakan banget ya bunda ya. Nah, di situ juga saya punya PR buat saya sendiri nih. Saya ingin memberi stiker kaca bunda, stiker kaca warna ungu, biar kita padu padankan dengan warna ungu yang lainnya, jadi kelihatannya lebih senada warnanya dan lebih cantik dipandangnya. Lanjut kita lap-lap dulu deh bun bagian situ. Nah, itu kan mejanya juga sama ya bunda ya, masih belum matching, masih ada hijau ya bunda ya. Nah, nanti kita sulap bunda di video selanjutnya. Nah, itu untuk tempat beras juga sama, kita bersihkan juga. Nah, di sini kan saya tidak punya meja makan ya bun, jadi saya manfaatkan tempat beras itu untuk menyimpan magicom yang berdekatan dengan meja makan, meja kaca. Nah, di meja kaca itu ada buat rak susun juga, buat penyimpanan hasil masakan yang tiap hari saya masak.
Nah, selanjutnya Bunda, kita mulai refill bumbu-bumbu dapur. Kita mulai dari ketumbar. Untuk ketumbar saya biasanya pakai yang butir ya Bunda, tidak menggunakan yang tabur. Berbeda dengan merica. Kalau merica saya pakai dua, ada yang butir, ada yang sudah bubuk itu. Itu biasanya saya pakai ladaku ya. Nah, di sini saya akan menuangkan mecin. Nah, untuk mecin ini tinggal sedikit banget Bunda, saya juga nggak beli, saya kira masih banyak, karena sebenarnya saya tidak pernah menggunakan mecin untuk memasak. Jadi mecin-mecin itu biasanya saya gunakan sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman saya Bunda, karena mecin-mecin itu bisa menyuburkan tanaman-tanaman kita Bunda. Nah, itu yang selama ini saya lakukan, jadi tanaman tumbuh subur dan lebat. Nah, lanjut kita masukkan Royco rasa sapi dan rasa ayam. Untuk rasa ayam saya untuk bulan ini tidak membeli dulu, dan itu masih ada sisa 2, karena untuk rasa ayam jarang banget dipakai. Perasaan kalau menurut saya pribadi nih ya Bunda ya, untuk Royco atau Masako itu kok kayaknya lebih mantep yang rasa sapinya gitu. Makanya saya belinya yang rasa sapi. Dan untuk membeli itu saya tidak membeli yang dalam kemasan besar. Biasanya saya membeli dalam bentuk renceng Bunda. Satu renceng itu isinya 10 pieces, dan untuk harganya itu cuma Rp5.000. Dan itu kalau buat saya itu bisa pakai dalam 1 bulan Bunda. Karena dalam pemakaiannya pun ketika saya masak, saya tidak begitu banyak menggunakan penyedap rasa Bunda. Biasanya saya tambahin dengan gula. Nah, seperti itu udah jauh lebih enak Bunda pastinya. Nah, untuk Royco sebelum ada tempat-tempat yang toples-toples ini, biasanya saya menggunakan satu saset itu bisa pakai beberapa kali Bun. Kadang bisa sampai 4 kali. Karena ya sebenarnya kan kita tidak perlu menggunakan banyak penyedap rasa juga ya Bunda ya. Seperti itu, tinggal masukkan aja rempah-rempah yang di dalam masakannya. Nah, ini saya juga masukin Royco ayamnya tadi Bunda, tinggal 2 saset, lumayan lah, itu masih bisa kepakai juga kok. Nanti lanjutnya kita bisa pakai Royco sapinya. Dan lanjut, ini saya masukkan merica bubuknya. Kalau untuk merica butirannya itu ada di tempat bumbu yang di dalam itu ya Bunda ya. Nah, di situ ada tempat bubuknya, itu udah ada di situ. Nah, untuk garam saya belum masukkan, kan di bawah ini masih ada 2 tempat garam, itu masih banyak Bun. Paling nanti akan saya pindahkan ke atas. Biar gampang itu ketika anggota keluarga mencari, itu tidak perlu bertanya-tanya. Dan ini juga ada terasi. Kemarin saya cuma beli terasi juga cuma beberapa Bun, karena di rumah saya itu jarang menggunakan terasi ya, kecuali untuk menyambal. Dan untuk sambal itu kalau kita nggak masak ayam atau ikan itu nggak pernah nyambal Bun, karena emang anggota keluarga saya itu dominan tidak suka masakan pedas itu Bun. Nah, jadi memperingan juga ya Bunda ya, yang harus masak 2, yang satu pedas, yang satu nggak pedas. Nah, ini saya masak dengan rata semuanya, bahwa masakan saya itu tidak ada yang pedas Bunda. Paling cuma dikasih cabai juga, itu saya buangin gitu Bunda bijinya, biar nggak pedas gitu, berarti anak-anak pun bisa makan. Nah, lanjut Bunda, kita masukkan tehnya. Untuk teh ini saya begitu hemat Bunda, karena yang minum teh itu cuma ibu saya saja. Ibu saya suka teh itu, dan teh itunya wajib harus yang cap apa itu namanya ya, cap apa itu cap apa ya itu Pak, itu cuma cat teh yang benar-benar ibu saya suka. Nah, kita lanjut masuk kopi. Untuk kopi ini satu wadah seperti itu bisa sampai kadang 2 bulan juga sampai loh Bun, karena pas suami juga ngopi nggak terlalu sering, saya juga apalagi karena saya juga menyediakan kopi susu, jadi kadang gantian antara kopi susu sama kopi hitam, kopi tubruk. Nah, paling kalau ada teman pas suami datang, nah itu biasanya boros banget tuh. Nah, tapi kalau datangnya juga nggak sering sih Bunda, paling kalau pas ada pengajian aja gitu sih.
Nah ini bunda, lanjut lagi kita masukkan gula pasir ke dalam tempatnya. Nah kemarin sisa gula pasir itu lumayan banyak ya bunda ya, kita masukkan lagi aja lah ke sini biar diganti gitu, biar tujuannya sih sama ya, biar apa namanya, biar gampang untuk memakainya nanti gitu kan. Itu kemarin saya simpan di atas kitchen set paling atas ya, jadi agak susah gitu untuk anak-anak, kadang mau bikin apa es teh atau apa gitu kan, kadang juga susah juga ya bunda ya gitu, maka saya simpan di situ semua. Nah untuk gula merah ini saya beli hanya setengah kilo. Itu juga saya punya maksud pengen bikin bubur kacang sama puding. Anak saya tuh request pengen bikinin bubur kacang sama puding santan sama itu loh bunda, sama gula merah itu loh, itu anak-anak paling suka banget. Nah itu saya pakai itu. Kalau untuk bumbu nggak begitu banyak bunda, karena saya pakai gula pasir sih, tidak melulu harus pakai gula merah gitu. Nah lanjut kita isi tepung tapioka. Nah tepung tapioka ini ya saya juga beli, biasanya kalau tepung tapioka ini atau tepung aci ini banyak manfaatnya bun, karena saya suka bikin pempek. Kadang ibu saya tuh suka dipakai buat bikin kerupuk gendar, jadi jangan pakai pijer bunda, lebih aman pakai menggunakan aci. Nanti saya share juga nih bunda cara membuat kerupuk gendarnya bagaimana nih, soalnya higienis juga sih bun kalau menurut saya gitu loh. Jadi apa namanya, sehat juga gitu, maksudnya kan tidak harus pakai pijer yang pengawet gitu bun, cukup dengan aci. Ketika memasaknya udah deh bisa dibikin kerupuk dan tidak perlu beli kerupuk lagi bun. Dan alhamdulillah stok saya tuh banyak banget bun, karena ibu saya tuh setiap ada nasi sisa itu pasti selalu dibikinin kerupuk gendar sama kayak gitu ibu, kerupuk nasi. Lanjut ini kita masukkan terigu juga ya bunda ya. Oh iya, untuk toples ini ternyata kurang loh bunda, saya beli itu kurang beberapa pieces untuk kemasan susu. Tepung beras itu juga belum ada, nantilah next ya bun ya, kita beli lagi. Kan sayang kalau beli cuma beberapa aja, kan sayang di ongkir juga ya bun ya. Nanti kita bersihkan lagi bun, tadi karena terigunya sempat terbang-terbang juga tuh, jadi bikin kompor kita yang tadinya bersih jadi ada putih-putihnya gitu kan, nggak enak ya dipandang mata ya. Nah sekarang kita bersihkan dulu bunda. Lanjut rapikan sisa-sisa yang tidak dimasukkan ke tempatnya tadi. Lanjut ini sekarang kita nyapu bunda. Nah seperti inilah kondisi dapur saya. Untuk luasnya dapur saya itu sekitar 3 kali 3 meter bun. Nah untuk di samping kitchen set itu saya ada mesin cuci, jadi mesin cuci saya atau laundry room saya itu tidak terpisah bunda, tidak dibikinkan sekat khusus, jadi emang nyatu, karena saya inginnya dengan rumah yang kecil yang sempit itu bisa kelihatan lebih luas. Nah di situ itu ada mesin cuci. Nah samping mesin cuci itu saya kasih buat tempat wudhu bunda, jadi ketika kita mau wudhu dan sedang ada orang di dalam kamar mandi tidak mengganggu. Nah lanjut kita ngepel-ngepel dulu bun, biar tidak licin nih lantainya. Kalau licin kan nggak enak juga ya bun ya, di pijaknya nggak enak gitu. Nah kita bersih dulu, kita pel-pel dulu nih. Cukup simpel saja sih ya bun ya, karena ruangannya juga kecil, nggak begitu terlalu capek gitu saat ngepelnya juga. Seneng dengan pelannya gini pun, jadi tidak ngotori tangan juga, cukup puter-puter aja, enak deh. Lanjut bunda, kita pasang keset di situ biar makin terlihat rapi sama cantik saja. Nah ini untuk keseluruhan hasil video dapur saya. Beginilah keadaannya ya, alhamdulillah ya bunda ya, kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah diberikan kenikmatan rizki, kenikmatan kesehatan, kenikmatan semuanya yang kita miliki saat ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kembali untuk para bunda-bunda atau semuanya teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.